Perhatikan gambar yang ada. Dan teras rumah dan asrama yang ada di belakang sebelah kiri masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari masjid. Pertanyaannya, A. Bagaimana hukum sholat jamaah santri yang sholat di teras tersebut? Hukum sholatnya, hukum sholat jamaah santri yang sholat di teras tersebut, apakah hukumnya ini sah atau tidak? Silakan daripada peserta musawirin untuk menanggapi daripada baik itu diskusi masalah ataupun nanti pertanyaan yang ada dari deskripsi masalah tersebut. Kami persilakan peserta musawirin untuk menanggapi daripada baik itu deskripsi masalah ataupun nanti masalah yang A, bagaimana hukum sholat jamaah santri yang sholat di teras tersebut, dan yang B, apakah yang dimaksud dengan robit di dalam sholat jamaah dan apakah terali tersebut termasuk daripada hail atau tidak. Silakan yang mau menanggapi daripada deskripsi masalah ataupun pertanyaan yang ada, baik itu sub A ataupun sub B. Ya, silakan fraksi daripada Banu Sanusi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi sebelum kami menanggapi bahwa hukum salat jamaah di sana itu sah atau tidaknya, perlu diketahui bahwa di dalam kitab Fathul Qorib surah daripada Qudwah itu 3 bentuknya. Pertama, bentuknya itu imam dan makmum bersama-sama ada di masjid, dan syaratnya itu 2. Pertama, alimun bi sholatihi, terus yang kedua malam yataqaddam. Terus yang kedua, surah yang kedua, imam berada di masjid dan makmum berada di luar masjid. Dan syaratnya itu 3. Pertama, alimun bi sholatihi, kedua qurbul masafah, artinya jaraknya antara masjid dan di luar masjid itu tidak sampai 300 zira. Dan yang ketiga yaitu ada muhail bainal masjid wa kharij. Dan kalau ada hail, maka yang ketiga itu uququ wahidin hida'am mampas. Nah, kalau kita lihat di sana itu masuk ke dalam surah yang kedua, masuk dalam bentuk imam berada di masjid sedangkan makmum di luar masjid. Syarat yang pertama terpenuhi, artinya kita bisa mengetahui sholatnya imam baik dengan cara melihat imam atau dengan cara melihat saf yang ada di belakang imam. Terus syarat yang kedua, jaraknya antara masjid dan yang ada di teras itu tidak lebih dari 300 zira. Terus syarat yang ketiga itu ada muhail. Di sana ada hail. Artinya hail itu
bahwa kita pergi ke imam dengan tanpa membelakangi kiblat. Nah, di sana ada hail. Terus cara yang ketiga yaitu uqufu wahidin idza amampas. Uqufu wahidin idza amampas artinya ada satu orang daripada makmum diam di tempat yang terbuka. Nah, di sini ada ibarat yang mengatakan di dalam kitab Bujairami dikatakan walau waqafa bi suthi dari baitihi walau waqafa bi suthi baitihi wal imamu bi suthil masjid wa bainahuma hawaun fa aniz zujaji as-sihhatu wa huwa al-asahu ma'a imkanit tawassul ilaihi adatan bi ayya ja'ala baina suthaini nahu isqalatin. Artinya masalah yang di sana itu bisa diilhakkan dengan masalah yang di sini. Meskipun ada hail di sana, tetapi memungkinkan kita untuk membuat jalan untuk bisa sampai ke imam, yaitu masalah membuat jalur antara teras ke masjid. Maka dengan pengilhakan ini, hukum sholat jamaah di sana itu sah. Hukum sholat jamaah di sana itu hukumnya sah karena trali itu tidak hanya memiliki satu purja atau hawa, melainkan memiliki banyak purja dan memungkinkan kita untuk membuat jalan untuk sampai ke imam dengan tanpa harus membelakangi kiblat. Dengan alasan ini, menurut kami hukum sholat berjamaah itu sah. Ya, berarti Anda tidak langsung menjawab daripada pertanyaan sub A. Ya, padahal yang kami inginkan itu sebelumnya Anda mengorek dulu deskripsi masalahnya. Ya, jadi ini kita langsung saja kalau sudah seperti ini aturan mainnya, karena ada di antara peserta itu sudah langsung menjawab bahwasanya dengan beberapa kategori yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya hukum berjamaah antara jamaah yang ada di masjid dan yang ada di teras itu hukumnya sah menurut peserta daripada Banu Sanusi. Mungkin ada daripada peserta yang ingin memberikan jawaban yang lain. Silakan dari Darul Khalidin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati, yang kita hormati para musyahid. Sebelumnya terima kasih untuk Ustaz moderator. Ini yang kami tanyakan di sini masalah deskripsi masalah yang di sini yang menyangkut tentang terali besi di sana. Apakah pengaruh terali besi di sana sehingga dikatakan hail? Apa pengaruh terali besi? Ini kan yang dimaksud terali besi di sini yang terali besi yang di masjid. Apa pengaruh terali besi di sana sehingga dikatakan hail? Ini ada masukan daripada fraksi daripada Darul Khalidin. Ini menanyakan daripada hail, apakah bahasa terali di sana itu berfungsi sebagai hail atau tidak? Ya. Apa pengaruh terali besi di sana sehingga dikatakan hail? Ya. Maksudnya nanti apa efek daripada terali itu dalam sholat ketika dia apakah termasuk kategori hail atau tidak? Ya. Ya. Ini deskripsi masalah yang sub B. Ini justru yang dipertanyakan itu adalah hailnya. Apakah terali itu termasuk dalam kategori hail ataupun tidak, atau efeknya itu sah atau tidak jamaah dengan adanya terali itu. Bisanya kan kita gambarkan ini terali juga namanya yang ada di tangga itu namanya terali. Apakah itu ngefek enggak ke jamaah? Ya. Itu
rotan ataupun ketidakpahaman daripada peserta Darul Khalidin masalah hail, sehingga dia mempertanyakan apakah terali itu akan berdampak kepada kategori hail ataupun tidak, sehingga nanti jamaah ini dikategorikan sah ataupun tidak. Ini mempertanyakan daripada hail yang ada di deskripsi masalah. Ya, mungkin ada yang lain. Oh ya, silakan dari fraksi Tarbiyatul Muallimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Yang pertama, ini tadi saya mendadak dibilang acara ini oleh Susmulek, jadi mohon maaf saya nggak bawa kitab. Jadi saya sedikit menambahkan aja jawaban dari fraksi Banu Sanusi tadi. Memang apa yang dikatakan oleh saudara Sinin tadi itu sudah benar sah sholatnya. Yang diperkuat oleh hadis di dalam riwayat Sahih Bukhari di sana yang diuriatkan oleh Aisyah. Jadi waktu itu Rasulullah sholat di kamar Aisyah, dan di kamar Aisyah itu kan otomatis ada jidar, tembok penghalang. Nah, ketika Rasulullah sholat itu tiba-tiba sahabat masuk di sana, masuk dan melihat Rasulullah sholat, dan jidar kamar Aisyah itu dia tidak tinggi, sehingga para sahabat bisa melihat Rasulullah sholat. Ini saya menganalogikan, membandingkan antara terali dengan jidar. Kalau terali kan kita bisa lihat langsung orang, ada lubang-lubangnya, sedangkan jidar, tembok itu tidak ada lubang di sana. Tapi jidar atau tembok kamar Aisyah itu dia qasir, dia pendek, sehingga sahabat melihat Rasulullah yang sholat. Nah di sana waqala al-Hasan la ba'sa walau kana bainahu wa bainal imam nahrun. Tidak apa-apa dia sholat walaupun antara imam dan makmum itu bahkan yang memisahkan dia itu sungai. Bahkan waqala Abu Majlis walau kana bainahu wa bainal imam nahrun wa turkun. Walaupun antara imam dan makmum itu dia dihalangi oleh jalan atau sungai dan sungai. Tapi karena dia bisa mendengarkan imam, takbir imam, dan melihat makmum yang lain, sehingga itu yang menjadi robitohnya, yang mengikat dia antara imam dan makmum, dan bisa dikatakan sholatnya itu sah. Dan yang penting syaratnya tadi tidak lebih dari 300 ziro. 300 ziro itu maksudnya 300 hasta. Itu takriban. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada masukan dari peserta daripada Tarbiyatul Muallimin. Ini menguatkan daripada referensi ataupun ibarah yang dibacakan oleh peserta daripada Banu Sanusi. Ini langsung mengaitkan antara pertanyaan dengan jawaban. Jadi jawabannya di antara dua fraksi, baik itu daripada Banu Sanusi dan juga Darul Khalidin, ini menghukumi daripada sholat jamaah dengan kondisi masjid yang ada di pondok Banu Sanusi di Bangket itu hukumnya sah. Mungkin ada peserta yang silakan dari peserta Darul Khalidin. Mau menambahkan atau jawaban beda nih? Memperjelas. Ya, silakan. Sikat, kenapa saya bertanya pengaruh dari terali besi yang ada di masjid? Karena nggak mungkin kan kalau di masjid itu diteraliin semua, kan ada jalannya, ada jalan untuk menuju ke masjid. Karena pengertian dari hail itu adalah sampainya atau perkara yang menghalangi makmum untuk sampai ke imam gitu. Nah, makanya di sini saya pertanyakan apa pengaruh terali besi yang ada di masjid sehingga dikatakan hail. Ya, ini justru malah kayaknya tidak sependapat dengan peserta, baik itu dari Banu Sanusi ataupun daripada Tarbiyatul Muallimin, karena peserta daripada Darul Khalidin inilah ingin mempertegas
ini mempertegas bahwasanya apakah nanti posisi daripada terali yang ada di masjid, terali yang ada di masjid ini akan mengarah kepada kategori ha'il atau tidak. Kalau seumpamanya termasuk daripada kategori ha'il, otomatis nanti akan membantah daripada pemahaman ataupun pendapat yang ada di yang sudah disampaikan oleh Banu Sanusi dan dikuatkan oleh peserta yang ada di Tarbiyatul Muallimin. Berarti yang masih menjadi pertanyaannya di sini itu adalah apakah terali ini termasuk kategori ha'il ataupun tidak? Ya. Nah, sehingga nanti akan kelihatan apakah jawaban dari peserta Banu Sanusi ataupun nanti Tarbiyatul Muallimin ini ya ataupun tidak, ataupun mungkin ada jawaban yang lain. Ya, silahkan, mungkin ada yang mau menanggapi lagi. Silahkan dari peserta Pondok Khusus Putra Al-Halimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya nanti tentang ha'il ini tergantung nanti ahwal makmum dan imamnya. Jadinya apabila nanti makmum dan imamnya di dalam satu masjid, maka di sini syaratnya nanti alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'u usulal makmum ilal imam. Apabila nanti ini makmum dan imam itu berada di dalam satu masjid, maka syarat daripada syarat itu bahwasanya nanti tidak ada di antara imam dan makmum itu ha'il yang mencegah makmum itu sampai kepada imam. Maksudnya ayyumkina lil makmumi al-wusulu ilal imami walau bi izwirarin wa in itopin bi an yuli zuhrahu lil kiblati asna'a mururihi bil masyi al-mu'tadi fala yadurru dzalik. Maka ini yang dinamakan dengan ha'il kalau di dalam satu masjid. Tapi apabila nanti antara imam, semisalkan kalau di dalam musholla yang ada di Banu Sanusi yang di Putra itu, di sini kan yang dipertanyakan apakah nanti terlai itu termasuk ha'il atau tidak. Sedangkan kan di sini posisi imam dan makmumnya berbeda, yaitu makmumnya berada di sebelah anunya, kemudian nanti imamnya yang ada di masjid. Maka di sini nanti ada 3 syaratnya. Pertama, ayyakuna hunaka ha'ilun yamna'ur ru'yati. Bahwasanya alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'ur ru'yati. Bahwasanya tidak ada pada antara masjid dan tempat yang antara imam dan makmum itu, apabila dia makmumnya di luar dan imamnya di dalam, maka di sini tidak ada ha'il yang yamna'ur ru'yata, yang mencegah bahwasanya nanti makmum itu melihat imam. Ayyaral makmumul imama, yaitu bahasanya nanti makmum itu melihat imam, au yara makmuman akhara, atau dia makmum itu melihat makmum yang lain bukan imam. Maka di sini itu yang dimaksud dengan ha'il apabila posisi makmum dan imam itu berbeda. Maka apabila kita lihat relay di sana itu kan otomatis di sana kita bisa melihat posisi daripada makmum karena dia memang tidak tertutup rata. Maka di sini dia bisa dikatakan sah juga jamaahnya karena di sini syaratnya nanti ha'il itu dia yamna'ur ru'yah. Maka terlai di sini dia tidak yamna'ur ru'yah. Memang nanti kalau kita tidak bisa melihat imam, tapi kan kita bisa melihat makmum yang ada di masjid itu. Jadi kalau kita lihat pada gambar tersebut, itu penjelasan daripada ha'il. Jadi peserta daripada pondok khusus ini lebih menitik tekankan bahwasanya antara makmum dengan imam, imam berada di masjid, sementara nanti makmum ini berada di luar masjid. Sehingga nanti ketika bahasanya di sini itu ru'yatul imam, ketika makmum ini sudah sampai melihat imam, ataupun nanti makmum ini melihat daripada sebagian shaf ataupun bahasanya yang kita lihat itu adalah rabi', maka itu tidak ada pengaruhnya. Maka terali yang ada di pondok ataupun di masjid itu bukan dikategorikan ha'il. Ini masalah ha'il, bukan masalah jawaban. Sehingga nanti dia akan mengarah kepada jawaban daripada peserta Banu Sanusi yang dikuatkan oleh Darul Khalidin. Nanti dia akan setuju di sana dengan asumsi bahwasanya terali itu tidak termasuk daripada kategori ha'il, sehingga nanti makmum yang ada di luar masjid itu akan berdampak kepada sahnya sholat. Itu kejelasan daripada definisi ha'il. Lihat konteksnya. Kalau konteksnya itu sama-sama masjid, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ataupun nanti imam ada di dalam masjid
dan makmum berada di luar masjid, itu nanti juga tidak ada pengaruhnya, dengan catatan bahwasanya ru'yatul imam la mururat. Ya, jadi sudah jelas masalah haid. Peserta dari Darul Khalidin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kami sini pengertian hail itu sini Bismillahirrahmanirrahim. Alla yahula bainal imami wal ma'mumi hailun yamna'ul mururu al adi bi alam yakun lahu nahu wasabatun fahisyatun. Jadi menurut dari pondok khusus tadi itu apakah hail sama robit? Menurut kami ini yang dijelaskan itu robit. Ya. Ini kan hail ini adalah yang mencegah lewatnya makmum lewat secara biasa, dengan gambaran bahwasanya di sana tidak ada lompatan yang berlebihan gitu. Ya. Ya, ini apa namanya, kayaknya belum sependapat dengan apa namanya ibarah ataupun penyampaian daripada keterangan baik itu dari apa namanya Pondok Khusus Putra Al-Halimi, bahwasanya definisi daripada hail itu adalah tidak sampai imam ataupun makmum ini nanti tidak ada pergerakan yang berlebihan ataupun yang apa namanya yang over lah, gerakan yang over, sehingga nanti apabila terjadi gerakan yang over yang menyebabkan nanti terjadinya sampainya imam kepada makmum itu akan terjadi gerakan yang over, sehingga nanti gaya tubuhnya itu membelakangi daripada kiblat, maka itu juga termasuk daripada hail. Ini bahasa yang ditampilkan oleh peserta Darul Khalidin. Saya hanya mengulang, seolah-olah berarti dia tidak sependapat dengan apa yang Anda katakan, bahwasanya ibarah yang disampaikan oleh peserta Pondok Khusus Putra itu membahas robit, tidak membahas daripada haid. Ya, silakan, mungkin ada peserta yang lain. Oh ya, silakan peserta daripada Al-Atfu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, ini mau mengarah kepada penjelasan masalah haid atau langsung ke jawaban dulu ini? Mau sedikit mengarah ke penjelasan masalah haid. Oh ya, silakan. Sebelumnya, di sini haid itu memang di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haid itu adalah ma yamnaul murur wala yamnaul murur wala yamnaur ru'yah. Dan sebagian ulama mengatakan ma yamnaur ru'yah wala yamnaul murur. Jadi di sini itu ada memang haid itu yang yamnaur ru'yah. Tetapi kami rasa kalau pada kasus ini di dalam masjid yang mempunyai terali seperti ini, memang kalau pada yamna'ur ru'yah itu tidak terhasil. Artinya kalau kita lihat hail dari segi yamna'ur ru'yah itu memang tidak terhasil. Tetapi kalau kita tinjau hail menurut menurut pendapat sebagian ulama, kalau hail itu adalah yamna'ul murur, di mana di dalam deskripsi masalahnya di dalam foto ini dibutuhkan tangga untuk lewat ke atas masjid tersebut untuk usul terhadap imam tersebut. Jadi di sini ketika makmum itu ingin berjalan untuk sampai kepada imam, di sini dia tidak mungkin berjalan kalau dia tidak istidbar. Ini kalau perjalanannya secara adah, kita pandang perjalanannya secara adah. Artinya dia berjalan secara kebiasaan di daerah tertentu, izinnya berjalan dalam kebiasaan. Ini kalau dia berjalan otomatis, kalau dia naik tangga, kalau dia berjalan secara adah, pasti dia membelakangi kiblat. Sedangkan membelakangi kiblat itu juga hail. Artinya kita murur ke imam, artinya kita berjalan untuk usul ke imam, itu juga nanti kalau dia tercegah maka itu hail. Jadi hail itu kami ulangi sekali lagi, kalau hail itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau hail itu yamnaul
yamnaul murur, tetapi tidak la yamnaur ru'yah. Sebagian ada yang mengatakan yamnaur ru'yah tetapi tidak mengatakan tetapi la yamnaul murur. Ya, mungkin sekian dari kami. Jadi kalau kita lihat di sini hail itu saya lebih condong kepada yamnaul murur. Fraksi kami lebih condong kepada yamnaul murur. Kenapa? Karena di sini itu kita usul ke imam itu melalui cara itab atau istidbar. Artinya kalau kita naik tangga itu pasti kita istidbar. Nah, ini mengarah kepada hukum sholat jamaahnya, yaitu bisa sholat jamaahnya ya orang yang ada di teras tersebut tidak sah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masukan daripada peserta al-atfu bahwasanya yang dikategorikan haid itu dua ibaratnya malah. Satu nanti ada bil murur, ada nanti birru'yah. Sementara yang dimaksud daripada deskripsi masalah di sini itu adalah birru'yah, la bil murur. Ya. Jadi jelas bahwasanya maksud daripada hail di sini itu la yamna'u al-ma'mumu al-imama bil murur. Berarti bil murur di sini titik tekannya. Maksudnya deskripsi masalah ini lebih menitik tekankan bahwasanya antara imam dengan makmum itu birru'yah la bil murur. Berarti yang dikategorikan di sini itu adalah apakah hail di sini itu adalah bil murur ataupun birru'yah. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu adalah birru'yah. Ya. Jadi jelas bahwasanya yang akan berdampak kepada hail itu adalah la bil murur tetapi birru'yah. Sudah jelas? Ya. Oh ya. Ini jadi dari praksi daripada Darul Khalidin ini sudah mengiyakan bahwasanya yang dimaksud daripada deskripsi masalah yang ada di sini itu adalah bahwasanya antara imam dengan makmum itu bisa hasil baik dengan bil murur atau birru'yah, tetapi yang dikehendaki daripada deskripsi masalah di sini itu adalah birru'yah. Sehingga peserta daripada Banu Sanusi ini langsung mengeluarkan ibarah bahwasanya hukum daripada jamaah itu dihukumi sah. Begitu juga daripada pendapat yang ada di dari peserta Tarbiyatul Muallimin yang dikuatkan juga dengan apa yang ada dari peserta Pondok Khusus Putra. Kalau seumpamanya yang diinginkan di sini itu adalah birru'yah. Ya mungkin ada dari Darul Khalidin yang ingin pemahamannya yang berbeda. Apakah nanti lebih condong dia kepada bir murur tapi tidak dengan birru'yah? Ya silakan. Kalau seumpamanya masih mau mempertanyakan daripada deskripsi masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nanti ketika pengertian hail itu yamna'u bil murur itu sah, hukumnya sah. Tapi di sini ada tangga otomatis untuk menuju ke imam itu harus dengan membelakangi kiblat. Nah, menurut kami berarti hukum jamaah santri tersebut itu tidak sah. Kalau menurut antum? Karena di sini kan ada tangga di sini. Ya. Jadi sebentar dulu maksud daripada peserta daripada Darul Khalidin ini lebih condong bahwasanya baik itu bir murur ataupun birru'yah, ketika nanti antara imam dengan makmum di sini itu ada hail, baik itu hailnya itu hanya sekedar daripada terali, maka hukum daripada jamaah yang ada di Pondok Banu Sanusi itu hukumnya tidak sah. Karena peserta daripada Darul Khalidin ini lebih menitik tekankan bahwasanya yang namanya hail itu adalah bil murur, bukan birru'yah. Jadi silakan, mungkin ada yang mau menguatkan daripada pendapatnya masing-masing. Silakan. Jadinya di sini
apabila nanti wa idza kana al kharijal masjidi, apabila makmum dan imam itu berada di luar masjid, au ahaduhuma bil masjidi wal akharu kharijal masjidi, atau salah satu di antara keduanya di dalam masjid dan salah satu dan yang lain itu berada di luar masjid, maka di sini nanti ada 3 syarat. Maka kan seperti yang ada di Musalla Banu Sanusi ini, di sini imamnya berada di masjid, kemudian makmumnya berada di kharijal masjid, berada di luar masjid. Maka di sini nanti seperti yang Anda katakan tadi, maka apabila nanti antara imam dan makmum itu dia imamnya di dalam masjid dan makmumnya di luar masjid, maka di sini syaratnya yang pertama itu alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah, bahwasanya tidak ada padanya hail yang yamna'ur ru'yah, yang mencegah daripada melihat. Bahwasanya di sini maksudnya ayyarul ma'mumul imama, bahwasanya makmum itu melihat imam, atau nanti au yaro makmuman akhara, atau nanti dia melihat makmum yang lain yang melihat imam. Nah, ini syarat yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat bahwasanya di gambar itu terlai itu tidak menghalangi makmum yang berjamaah di samping itu untuk melihat makmum yang lain. Ini syarat yang pertama. Jadinya kemudian syarat yang kedua ayyumkinal wusulu lil imami biduni izwarin wa in itopin. Maka di sini nanti cara kita itu untuk menuju imam itu bukan dengan membelakangi kiblat. Itu kalau dia nanti tempatnya berbeda, yaitu antara imam dan makmum itu berbeda. Maka di sini kan mungkin berarti ya apabila nanti kita menuju imam itu dengan bila in itopin wa izwarin, kalau dia di dalam seperti yang ada di Musalla Banu Sanusi ini, apabila nanti itu yang kasusnya makmum itu harus bizwarin wanitopin itu apabila nanti makmum dan imam itu berada di satu masjid. Kan di sini dia beda kasusnya, dia ada yang di dalam masjid, ada di luar masjid. Maka di sini syaratnya ayyumkinal wusulu lil imami biduni izwarin wa in itopin. Nah, walau kana hunaka hailun yamna'ul wusula mutlaqan, apabila terdapat di sana ada hail yang mencegah wusul makmum kepada imam secara mutlak, au yumkinul wusul, atau makmum itu mungkin wusul walakin bizwarin wa itafin, akan tetapi dengan membelakangi kiblat, maka di sini pala tasihul jamaatu, jamaahnya tidak sah. Maka di sini harus nanti kita bedakan konteksnya antara imam yang ada di dalam masjid dan makmum, atau nanti makmum yang berbeda tempatnya dengan imam, seperti yang ada di gambar tersebut. Tempat imam dan makmum itu dia berbeda, ada yang ada di dalam masjid, ada yang berada di luar masjid. Sudah. Oh iya, mau menambahkan? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ibarat yang saya akan bacakan dalam kitab Al-Iqna mengenai sebenarnya sebelum kita dalam deskripsi masalah ini berkaitan tentang ahwalul imam dan makmum. Nah, dalam kitab Al-Iqna ini disebutkan wasalisus syuruti, dan syarat yang ketiga daripada sembahyang berjamaah itu adalah ijtima'ul imami wal makmumi, yaitu imam dan makmum berkumpul bimakanin, dalam satu tempat, kama uhida alihil jama'atu fil asril khaliyati, sebagaimana didirikan jamaah pada asril khaliyah, pada masa-masa yang sudah lewat. Walijtima'ihima arba'atu ahwalin, dan cara pengiktibaran ijtima' antara imam dan makmum ini ada 4 ahwal, yaitu ada 4 cara. Pertama, arba'atu ahwal itu li'annahuma imma ayyakuna bimasjidin wahidin, terkadang imam dan makmum itu dalam satu masjid, bimasjidin au bigairihi min fada'in au bina'in au yakunu ahaduhuma bimasjidin wal akharu kharijahu. Nah, ini 4 ahwal antara imam dan makmum. Nah, sekarang deskripsi masalah yang ada dalam pertanyaan yang dipersoalkan adalah bagaimana hukum sholat makmum yang berada di teras masjid di Musalla Banu Sanusi yang di sana. Nah, kalau menurut ahwal teras rumah. Nah, kalau menurut ahwal yang ada dalam yang telah dibacakan tadi, ini kasus yang berada dalam deskripsi masalah ini termasuk dalam kategori yang ketiga, yaitu au yakunu ahaduhuma fi masjidin wal akharu kharijahu, dan makmum atau imam itu imam yang ada di luar masjid atau makmum yang ada di luar masjid, atau sebaliknya seperti itu. Nah,
Sekarang wa in shallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi halata kaunihi qariban minhu aw minal masjidi bi alla yazida ma bainahuma ala salasati zira'in taqriban mu'tabaron min akhiril masjidi li'annal masjida kullahu syai'un wahidun li'annahu mahallun lis-salati fala yadkhulu fil haddil fasil. Jadi kalau menurut ibarat dalam kitab Al-Iqna ini, dia termasuk daripada ahwal yang ketiga. Kalau di sini dia sah-sah saja, asal sah saja karena tidak ada karena la yadkhulu fi haddil fasil, fala yadkhulu fil haddil fasil. Ini jelas. Sudah, itu tambahannya. Jadi kayaknya peserta daripada Darul Khalidin daripada beberapa komentar ini tidak memahami daripada diskusi masalah. Padahal masalahnya di sini itu adalah imam berada di dalam masjid sementara makmum ini berada di luar masjid. Itu maksudnya masalahnya. Sehingga nanti pemahaman yang disampaikan tadi oleh peserta Darul Khalidin itu hanya satu awal saja, yaitu ketika antara imam dan makmum berada dalam satu masjid. Sementara deskripsi masalahnya di sini itu adalah bahwasanya antara imam dengan makmum ini beda tempat loh. Beda tempat, maksudnya lokasinya satu berada di masjid, sementara lokasinya ini berada di luar masjid. Nah, bagaimana sekarang konektivitas antara makmum dengan imam yang ada di dalam masjid dan makmum yang ada di luar masjid? Apakah nanti bahasanya hail itu sama dia dengan imam yang ada di dalam masjid dengan makmumnya, atau nanti hailnya itu tidak sama ketika antara imam dengan makmum ini berada di luar? Berarti dari ibarah dan juga penyampaian yang disampaikan oleh para peserta di sini itu dia lebih condong membedakan. Kalau imamnya di sini itu berada dalam satu masjid, maka nanti boleh dikatakan antara imam dengan makmum ini tidak boleh adanya hail. Sehingga bahasanya di redaksi-redaksi yang dibacakan itu buka. Maksudnya di sini itu adalah jendela yang ada teralinya, ataupun nanti pintu yang ada tirainya, ataupun nanti pintu yang memang sudah disegel sama sekali. Ini kalau seumpamanya antara imam dan makmum di satu masjid. Tapi kalau seumpamanya di luar masjid, maka nanti hailnya ini juga berbeda dari ibarah yang sudah ada loh. Dari ibarah yang sudah ada. Berarti kesimpulannya bahwasanya masjid ataupun jamaah yang terjadi antara imam yang ada di masjid dengan makmum yang ada di teras rumah ataupun pondok, itu nanti hailnya berbeda dari masing-masing fraksi yang menyampaikan ibarah itu. Satu, nanti dia lebih condong kepada birru'yah la bilmurur. Ya, jadi hailnya di sini itu tafsir. Kalau seumpamanya dalam masjid antara imam dengan makmum ini tidak boleh, emang. Tapi kalau seumpamanya qarijahu, kan seperti itu. Berarti tidak dua-duanya, tetapi harus salah satunya. Ini pemahaman daripada para peserta yang lain, bahwasanya antara imam dengan makmum yang ada di luar masjid, maka itu nanti tidak termasuk dalam kategori hail yang ada teralinya itu, menurut daripada deskripsi ataupun kitab-kitab yang dibacakan oleh fraksi-fraksi lain untuk menjelaskan bahwasanya hail itu harus ditafsir. Bagaimana peserta dari Darul Khalidin? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menanggapi ataupun nanti daripada peserta bahwasanya di sini itu hukum sholat jamaah daripada santri ini 3 fraksi sudah menghukumi sah. Mungkin ada daripada peserta yang lain yang ingin berpendapat beda ataupun tidak sependapat dengan peserta-peserta yang sudah mengeluarkan daripada ibarah. Silakan. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin menjelaskan ibarat yang dibacakan oleh pondok khusus. Oh ya, silakan.
Di sini kan ketika nanti makmum dan imam itu beda tempat, ada yang di dalam masjid dan ada juga yang khorijal masjid. Itu kan ada 3 syarat. Syarat yang kedua ini ayyum kinal wusulu lil imam biduni izbirorin awin itopin, yang dimana yang namanya izbiror dan intop itu ay in haroka anil kiblah, anjatil kiblah, membelakangi kiblat. Nah, kemudian in haroka walau kana hunaka hailun, jikalau nanti ada di sana itu hail yamna'ul wusula mutlakan au yumkinul husul, hail yang mencegah husul kepada imam secara mutlak, atau nanti ada hail yang memungkinkan usul kepada imam, lakin akan tetapi biizwirorin, dengan membelakangi kiblat. Ketika nanti di deskripsi masalah itu, ketika naik tangga maka membelakangi kiblat. Fala tasihul jama'atu, maka tidak sah jamaah di sana ketika nanti biizwirorin, membelakangi kiblat, yang dimana kita ketahui di deskripsi masalah membelakangi kiblat. Ini dari Darul Khalidin hanya tidak sependapat tentang ibarah yang ada di sana itu. Bahwasanya kalau ibarah yang ada di sana itu lebih menitik tekankan bahwasanya hukum daripada jamaah itu tidak sah. Karena apa? Bahwasanya biizwirorin. Ya, biizwirorin wa in itofin. Itu atau tafsiriyah loh. Sama maknanya soalnya. Itu lebih menekankan kepada biizwirorin. Maksudnya di sini itu lebih menekankan bahwasanya antara imam dan makmum ini akan terjadi pergerakan yang signifikan, berlebihan. Ketika nanti apabila makmum mau sampai kepada imam. Ya. Sehingga dari peserta Darul Khalidin ini tetap mengatakan walaupun ibarah yang dikeluarkan itu ya seperti itu, pemahaman mereka bahwasanya itu tetap hail. Hukum jamaahnya ya tidak sah. Walaupun nanti 4 orang yang mengatakan itu sah, tetapi menurut mereka bahwasanya tidak sah. Ya mungkin ada yang mau menambahkan ataupun tidak sependapat ataupun mau menambahkan daripada pendapatnya yang tadi. Silakan. Ya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan ke moderator, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami datang untuk mendukung pendapat dari teman-teman Darul Khalidin. Ketika nanti imam itu di masjid dan makmumnya di luar masjid, di sini memiliki 3 syarat. Yang pertama, qurbul musafah, dekatnya jarak antara imam dan makmum. Dan kedua adalah alimun bintiqalatil imam. Kedua adalah makmum ini bisa mengetahui gerak-gerik imam. Nah, ini bisa kita dilakukan dengan birru'yah, atau bisa juga nanti kita dikasih tahu oleh orang yang dipercaya gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah tidak adanya hail. Nah, di sini di kitab Qutul Habibil Gharib digambarkan tidak ada hailnya, itu adalah bi angkana yumkinuhul wusul ilal imam law aradahu mal istiqbal min ghairi izwirarin wa in itafin ay ghairi mustadbiril qiblah. Nah, jadi hail yang dimaksud di sini kami lebih contoh itu adalah hail itu ma yamnaul murur, berdasarkan penggambaran dari Qutul Habibul Gharib, yaitu adalah sesuatu penggambaran di sini itu adalah bi alla yumkinuhul wusul ilal imam, dengan gambaran tidak ada yang mencegah kita itu sampai ke imam. Nah, untuk kita sampai ke imam ini kan kita harus istitrok atau murur. Jadi di sini kami lebih condong ke pendapat dari Darul Khalidin, mengatakan di sana tidak sah jamaahnya. Ini ada lagi penguat daripada peserta Darul Khalidin yang mengatakan bahwasanya itu lebih menitik tekankan bahwasanya wal in ittifa bil izwirar wal in itu maksudnya di sini itu dia lebih condong ke sana. Karena apa? Titik tekan daripada syarat jamaah ketika imam berada di dalam masjid dan juga makmumnya berada di luar itu adalah satu, tidak boleh nanti
dia harus melihat imam, dan juga nanti tidak sampai nanti terjadinya izbiror dan juga nanti yang lain tadi itu. Maka di sini itu praksi daripada Darul Khalidin ini didukung dengan praksi yang ada di Al-Atfu, walaupun nanti ada sebagian daripada anggotanya itu lebih menitik tekankan kepada ru'yah. Nah, itu mengategorikan bahwasanya hukum jamaah yang ada di masjid Banu Sanusi yang ada di Bangket itu hukumnya tidak sah. Silakan peserta yang lain kalau ingin menguatkan daripada ibarahnya ataupun nanti pemahamannya, silakan. Ya, silakan peserta dari Banu Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Kami cuma mau menegaskan pendapat dari kelompok kami bahwasanya hukum daripada santri yang sholat di sana itu sah. Nah, jadi mururnya seorang makmum untuk menuju ke imam itu tanpa harus membelakangi pun bisa, karena kita membawakan referensi dari kitab Hujair Romi mengatakan boleh kita, dalam artian bisa kita itu tidak membelakangi imam, dalam artian kita menyamping. Kalau kita lihat dari gambar itu kan kita di teras, berjalan, terus kita menyamping, tidak menyamping dalam artian kita menyamping tanpa membelakangi imam, tanpa membelakangi kiblat. Kita di sini boleh. Coba dibacakan ini. Ya, silakan dibacakan ibaratnya. Baca sini. Nah, ibaratnya mengatakan wala yadurru kaunuha an yaminihi wa yasarihi, dan tidak apa-apa keadaan kiblat itu berada di samping kanannya atau di samping kirinya. Tapi ibarat yang lebih pas pada masalah ini adalah mengilhakan, menyamakan hukum furu' yang sudah memiliki hukum dengan furu' yang masih tidak memiliki hukum. Yaitu ibarat yang mengatakan walau waqafa bisudhi baitihi wal imamu bisudhil masjid wa bainahuma hawa. Nah, di sana itu kita gambarkan trali itu memiliki banyak hawa, memiliki furjah, memiliki banyak lubang. Dan terus ibaratnya mengatakan fa'aniz zujaji as-sihhatu wa huwal asahu ay ma'a imkani tawassul ilaihi adatan bi ayyu ja'ala baina sudhaini nahu isqalatin. Artinya di sana itu bisa kita membuat jalan untuk sampai ke imam melewat furjah-furjah itu tanpa melalui membelakangi kiblat. Artinya kita sambung jalan atau sesuatu yang ada di teras itu dengan sesuatu yang ada di masjid menjadi satu, kan kita sampai ke imam bigoiri izwirorin wa in itob. Ini ada jawaban yang masuk dari praksi daripada Banu Sanusi, bahwasanya di sana itu lebih menitik tekankan kepada furjahnya, celah-celah yang ada di di masjid itu bukan suatu hal, karena celah-celah itu juga bisa dikategorikan akan sampainya makmum kepada imam. Itu ibarat yang disampaikan oleh peserta daripada Banu Sanusi dengan mengasumsikan bahwasanya hukum jamaah yang ada di masjid itu dan imam makmumnya ada di luar itu tetap dihukumi sah. Dengan dengan ibarat yang lain itu bi'tibaril furjah, dengan mengiktibar bahwasanya kalau seumpamanya ada celah-celah di antara imam dan makmum itu tidak akan sampai mempengaruhi daripada sah dan tidaknya antara imam dengan makmum ketika terjadinya sholat jamaah,
ketika nanti imam di dalam masjid sementara makmumnya berada di luar masjid. Ini menguatkan daripada pendapatnya sendiri bahwasanya hukum jamaah yang ada di di Masjid Banu Sanusi itu hukumnya sah bi'tibaril furjah la bi'tibaril ru'yah. Silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau oh ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pendapat dalam kitab Al-Muhazzab milik Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nah, dalam kitab Al-Muhazzab ini dijelaskan bahwasanya tentang hal tersebut. Jadi tentang hal ini, tentang jarak yang pertama dibahas tentang jarak. Nah, adapun tentang masalah yang akan membahas hal ini jawabannya adalah wa in kana bainahuma ha'ilun nuzirat fa in kanatis salatu fil masjidi bi an kana ahaduhuma fil masjidi wal akharu ala sathihi aw fi baitin minhu lam yadurra wa in kana fi ghairil masjidi nuzirat fa in kana al ha'ilu yamna'ul istitraq wal musyahadata lam tasihha salatuhu. Nah, jadi dalam kitab Al-Muhazzab ini jelaskan wa in kana bainahuma, dan jika ada di antara makmum dan imam ha'ilun satu penghalang nuzirat, maka itu akan dipandang. Fa in kanatis sholatu fil masjid, apabila salat itu diadakan di masjid, bi angkan ahaduhuma fil masjidi wal akharu ala sathihi. Nah, salah satu dari keduanya imam atau makmum itu berada di masjid dan yang lainnya berada ala sathihi, atas bangunannya, sathah. Di lantai duanya. Wa fi baitin minhu, atau baitin di dalam satu rumah minhu daripada masjid itu, lam yadurro, maka itu tidak memudaratkan atau tidak berefek kepada kesahan salat itu. Artinya tetap sah salat itu. Wa in kana fi ghairil masjidi, maka jika sembahyang itu dilaksanakan pada selain masjid, nuzirat fa in kana al ha'ilu yamna'ul istitraq wal musyahadah lam tasihha. Jadi dalam ibarat ini sudah jelas, apabila sembahyang itu dilakukan dalam masjid, dalam deskripsi masalah ini kan salat itu dilakukan dalam masjid, berarti salat itu tetap sah. Kan satunya di masjid di musalla di Banu Sanusi, yang di musalla Al-Atqa itu, dan yang lain di bangunan. Coba dilihat dalam gambarnya. Jadi kalau kita kan dia tetap sah, lam yadurro. Jawaban di dalam kitab ini nuzirat fa in kana as-salatu fil masjid bi an kana ahaduhuma fil masjidi wal akharu ala sathihi aw fi baitin minhu lam yadurro. Itu tidak memudaratkan, artinya lam yadurro itu ai bi makna sah gitu. Sah sembahyangnya. Itu ada ibarah yang tampilkan tadi itu, bahwasanya apabila nanti imam antara imam dengan makmum itu masih dalam kondisi satu masjid ataupun berada dalam satu rumah, dengan catatan bahwasanya di sana itu bahwasanya antara makmum ini melihat daripada imam, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bahwasanya itu tidak tidak membahayakan sama sekali, dihukum sah dan tidaknya jamaah. Ini ibarahnya yang kesimpulan daripada keterangan ibarah yang dibacakan tadi itu. Berarti di sini itu bahwasanya antara peserta yang dari Banu Sanusi dan juga nanti pondok khusus ini lebih mengukuhkan bahwasanya hukum jamaah yang ada di masjid itu dengan melihat daripada gambar yang ada di sini itu adalah tidak ada masalah, ataupun hukum jamaahnya itu adalah sah, dengan tanpa harus mengiktibar apakah nanti makmum itu bil murur ataupun bil ru'yah itu. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori ha'il. Nah, itu bahasanya yang ada di peserta Banu Sanusi dan juga yang dikuatkan oleh pondok khusus. Ya silakan, kalau seumpamanya nanti dari peserta Darul Khalidin ingin menguatkan dengan ibadah, ya silakan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat yang dibaca pada khusus tadi itu kan itu sah sholatnya ketika nanti itu dalam satu bangunan, maksudnya imam dan makmum itu sama-sama di masjid. Tapi di sini kan berbeda. Berarti ketika nanti imam sama makmum itu di beda bangunnya beda, berarti hukum sholatnya itu tidak sah karena di sana itu ada hailnya. Hailnya tadi yang disebutkan seperti isbiror tadi. Itu yang dimaksud itu kan di dalam satu masjid itu, makanya mengatakan sah. Sudah. Kecuali nanti teras tersebut itu termasuk bagian dari masjid. Itu kan beda bangunan. Sudah, itu. Ini peserta daripada Darul Qadir tetap ngotot, tidak bisa itu ibarat yang Anda baca itu Anda salah murad itu. Bahwasanya itu bangunannya adalah masih dalam satu loh. Tidak tidak keluar daripada bangunan itu, tapi dia masih berputar di dalam masjid. Itu mengatakan bahwasanya seolah-olah Darul Qadir mengatakan Anda salah murad. Ataupun salah menyampaikan daripada ibarat, ataupun memahami daripada deskripsi masalah. Seperti itu bahasanya kayaknya. Mau mengatakan seperti itu mungkin dia malu. Ya silakan, mungkin ada yang mau menguatkan lagi. Oh ya silakan. Mau menambahkan atau sama atau beda?